Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita melakukan ibadah puasa sudah mendapatkan 11 hari. Sedangkan tarawih kita sudah mendapatkan 12 kali. Katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah melakukan sholat tarawih di malam yang 12 ini, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Orang yang melakukan tarawih di malam 12 sekarang ini, besok pada hari kiamat ia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya seperti rembulan malam purnama. Berarti pertanda orang itu adalah orang baik, adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Besok malam adalah malam yang ke-13. Malam yang ke-13 ini kata baginda Rasul, jaa yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Orang yang salat 13 salat tarawih besok malam, besok pada hari kiamat ia datang menghadap Allah aminan min kulli su'in, selamat aman dari semua kejahatan-kejahatan yang ada. Mudah-mudahan besok kita diberi kesempatan berbanyak bisa melakukan sholat tarawih malam 13 besok malam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Malam sekarang akan menerangkan tentang surat yang kedua adalah wal asri firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri demi waktu asar, demi sholat asar. Ada yang menafsirkan semacam itu. Berarti Allah Ta'ala bersumpah. Biasanya kalau ucapan itu diawali dengan sebuah sumpah, insya Allah perkataan itu benar-benar penting untuk kita sekalian. Apa isi daripada firman Allah yang bersumpah itu tadi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Di sana diadakan innal insana, sesungguhnya, ditambah benar-benar lafi khusr. Itu memang benar-benar kuat, tinggi sekali artinya daripada bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan kerugian. Semua tidak pilih. Jadi alnya itu adalah al-istighraqil jinsi, menghabiskan semua jenis, tidak pilih manusia Arab, Jawa, apakah Malaysia, apakah Brunei, Filipina dan sebagainya. Pokoknya yang namanya manusia. Manusia itu lebih khusri, benar-benar ada di dalam kerugian. Kerugian itu berarti dalam perdagangannya. Perdagangannya itu bukan perdagangan dunia, akan tetapi perdagangan akhiratnya yang akan kembali ke hadapan Allah. Semuanya manusia itu dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala itu bersumpah. Kecuali sekarang yang tidak rugi, berarti beruntung, berarti orang yang selamat adalah illal ladzina amanu. Satu adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sekalian masuk kelompoknya orang yang iman. Amin. Tidak cukup orang itu hanya iman menjadi orang yang beruntung, tidak rugi di hadapan Allah, akan tetapi ditambah wa amilus sholihat. Orang itu selain beriman harus beramal soleh, harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun harus kita lakukan. Kalau menjadi orang yang bahagia, tidak rugi, orang yang beriman, yang nomor dua harus beramal soleh.
Kemudian ditambah yang nomor 3 ini, wa tawassaw bil haqqi. Orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau menerima wasiat, mau menerima tausiah, mau menerima pesan dan kesan dari satu dengan yang lain. Peringatan apa yang diperlukan itu? Bil haqqi, tentang kebenaran. Kebenaran itu dalam tafsirnya diterangkan adalah keimanan. Kalau sekarang ini tentang keimanan, nampaknya keimanan kita ini agak miring dan sebagainya, keluar dari koridor yang sebenarnya. Kita ini harus menerima peringatan dari pihak-pihak yang lain. Makanya kita ini sering ngumpul dengan pihak-pihak yang lain. Siapa tahu keimanan kita ini ada kesalahan. Kita harus menerima peringatan daripada pihak yang lain. Keimanan ini karena yang paling penting, katanya baginda Nabi Sayyidina Ali, tabamun ni'mal mautu al iman. Kenikmatan yang paling sempurna manakala ia meninggal dengan membawa bekal dan iman. Kemudian selain yang nomor 3 itu tadi, ditambah sekarang sebagai penutup, wa tawassaw bis sabr. Orang yang bahagia di hadapan Allah, tidak merugi, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, kemudian mau beramal soleh, mau menerima, mau saling memberikan tausiah, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bis sabri, saling mewasiatkan, mengingatkan satu sama lain tentang kesabaran. Kesabaran tentang apa? Alam ta'ati, menghadapi taat, menghadapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang sembahyang, ayo yang tarawih, ayo yang mau darusan, ayo yang mau puasa, ayo yang mau ngaji, yang mau sekolah dan sebagainya. Karena itu merupakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita saling mewasiatkan, saling mengingatkan satu yang lain. Kalau sekarang ini kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, harus kita ikuti siapapun orangnya yang mengingatkan kita. Kemudian sabar lagi anil maksiati, menghindari dari kemaksiatan, menghindari dari pelanggaran. Kalau ada orang mengatakan jangan melanggar, jangan kamu ke sana, di sana dilarang dan sebagainya. Ini keluar malam tidak benar, aturan-aturan ini melarang dan sebagainya. Kalau ada apa-apa di tengah jalan nanti siapa? Ada yang mengingatkan yang semacam demikian itu, namanya adalah orang yang berbahagia di sisi Allah, orang yang tidak akan merugi. Jadi orang yang iman, mau beramal soleh, kemudian mau saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang kebenaran, tentang keimanan, mau mengingatkan satu dengan yang lain, bersabar, ayo bersabar menghadapi perintah Allah, ayo bersabar menghindari larangan-larangan Allah. Inilah orang yang tidak akan merugi besok di hadapan Allah. Mudah-mudahan semuanya itu ada pada kita sekalian. Kita menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mau menerima, mengingatkan tentang kebenaran keimanan, dan mau mengingatkan bersabar antara melakukan ibadah kepada Allah dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.